Saya punya kalimat satu ini, ada satu dua orang tidak suka. Karena dia lihat pada poin yang berbeda yang saya lihat. Tapi dia tidak suka juga tidak apa-apa. Oh, bukan dia pun kalimat, saya pun kalimat. Kalau dia tidak mau, dia ciptakan saja kalimat sendiri. Saya bilang, masuk surga itu ibarat pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Betul atau tidak? Atau siapa di antara kita yang lihat, kalian tuh, yuk, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, di sukacita malam hari ini, kepada kita diberikan bagian pembacaan ini untuk kita renungkan bersama. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Surat Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat, tambah sedikit. Shalom. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang diberikan oleh kaum bapak sangat berkaitan dengan kesatuan tubuh Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara, di satu waktu ada KKR, ada ribuan orang hadir, saya berkhotbah. Sebelum khotbah ada kesaksian, seorang ibu bilang begini, dia bersaksi. Antara mati atau tidak mati dia pernah dibawa oleh malaikat ke surga. Kemana? Itu dia jalan-jalan di surga itu bagus sekali. Saya pikir memang surga pasti bagus. Terus dia sampai di satu pojok ruangan. Dia coba lihat ke dalam, situ ada ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Penuh dengan? Tahu mulut? Terus dia tanya itu malaikat, kenapa di dalam itu ruangan hanya penuh dengan mulut-mulut? Menurut dia malaikat jawab begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulutnya pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan ada di neraka. Saya tersinggung itu. Bagian waktu saya mau khotbah, di bagian saya baca habis firman mau khotbah, saya bilang, ibu, kita dua selesaikan persoalan tadi. Kita selesaikan itu. Saya tanya dia, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari kelingking. Waktu sudah terluka dan darah keluar, coba ibu katakan pada itu jari, rasa kau. Dia bilang tidak bisa. Itu Alkitab kasih tahu, kita satu tubuh. Kepala gereja adalah Kristus, dan kita satu tubuh. Tangan, karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata yang bisa melihat tidak lebih penting dari telinga yang bisa mendengar. Amin. Saya bilang, siapa yang malam-malam dia punya perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang di perut, maaf, pergi sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini sesat ini. Masa masuk surga mulut, kaki tangan di neraka, mau masuk semua. Kesatuan itu Alkitab mencatat dengan baik.
Kalau kelingking, kalau jarimu terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Pintar-pintar itu. Baik, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Sejak awal ketika gereja mula-mula berdiri, sudah ada potensi perpecahan. Sama-sama, 1, 2, 3. Potensi. Potensi itu ada di mana? Potensi itu ada pada perbedaan-perbedaan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah. 3, 2, 1. Di awal saya mau kasih tahu, siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas tinggal di dunia, tidak pantas, apalagi dalam gereja. Kenapa? Fakta kosmos menunjukkan bahwa segala sesuatu yang di dunia itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada cantik, ada ganteng. Ini orang ini yang bikin kacau gereja ini. Ulang. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa kubam yang itu orang hanya bakorek-bakorek sebegitu. Jadi berbeda-beda itu baik. Amin. Berbeda-beda itu jauh-jauh hari sebelum teks ini disampaikan, Tuhan Yesus sudah tahu. Ini teks sangat berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di jemaat di Roma. Paling tidak perbedaan itu sangat berkaitan dengan Yahudi dan bukan Yahudi. Mau pakai siapapun budaya ini. Itu mulai menonjol di situ dan kemudian ini berpotensi perpecahan. Saudara-saudara, jauh hari sebelum ini Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu yang penting. Dia berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Supaya mereka menjadi, bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi, bukan supaya mereka menjadi seragam. Seragam itu beda dengan menjadi satu. Seragam itu satu pakai baju hitam, semua pakai. Satu bilang do, semua bilang. Satu bilang A, semua bilang. Itu namanya apa? Seragam. Apakah semua yang seragam itu pasti satu? Belum tentu. Ada suami istri bertengkar di rumah tiap hari, tapi pas masuk pesta seragam bagian. Ada begitu di Bali? Ada. Di gereja Bali ada. Dia termasuk majelis juga. Seragam. Menjadi satu berarti mengelola perbedaan. Menjadi satu ialah mengelola perbedaan. Kasih tahu yang di sebelah, menjadi satu ialah mengelola. Jemaat, Paulus sampaikan sesuatu yang menarik kepada jemaat di Korintus. Dia dapat berita dari keluarga Chloe. Paulus, jemaat sudah mau pecah. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Paulus tanya kenapa orang mau pecah? Dorang mau pecah karena 2 alasan. Berapa alasan? 2 kalau pakai bahasa Indonesia? 2. Pakai bahasa Bali baru? 2. Bahasa Inggris? 2. Bahasa Inggris kecil. Mereka mau pecah karena 2 alasan. Berapa alasan? 1. Jemaat suka membanding-bandingkan pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3.
Kasih tahu di sebelah yang suka membanding-banding pelayan. Kasih tahu dia. Karena ini potensi perpecahannya. Jemaat apa? Jemaat yang lain bilang begini, pelayan yang baik harus seperti Paulus. Dia seorang yang luar biasa, satu kali berkhotbah itu 2.000-3.000 orang bertobat. Itu baru pelayan. Sementara pelayan yang lain jemaat bilang begini, pelayan yang baik harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak mengantuk. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus. Seolah-olah ada golongan Apolos. Jemaat. Di gereja Bali ini selalu ada pertukaran pendeta, mutasi pendeta ada. Lebih baik pendeta yang sekarang atau yang sebelum? Ini mulai kacau ini, mulai. Lebih bagus pendeta yang mana? Yang sebelum atau yang sekarang? Tidak usah omong bikin pecah jemaat. Tapi saudara-saudara, saya bilang pada saudara, jemaat, apalagi di kota-kota besar ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, digitalisasi dan lain-lain, ini jemaat suka ikut ini. Kalau di gereja kami sebut warta jemaat, sama kah? Mereka ikuti warta jemaat, ibadah minggu, tanggal sekian, dipimpin oleh pendeta. Dipimpin oleh pendeta, yang lain langsung. Di Bali ada, gereja Bali ada. Itu orang ada ikut ibadah sekarang. Ada dia di sini. Tunjuk saja, tidak apa-apa itu manusia itu. Karena itu yang tidak baik bagi kesatuan jemaat. Amin kah? Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Amin kah? Kedua, jemaat mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia-karunia. Karena jemaat suka membanding-bandingkan. Paulus menjelaskan, siapa yang percaya pada Yesus Kristus diberi karunia-karunia Roh Kudus. Diberikan apa? Paulus menjelaskan karunia Roh Kudus itu ada dalam 2 golongan. Berapa golongan? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Bali? Bahasa Roh? Ada 2 golongan. 1, karunia motivasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kedua, karunia manifestasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Karunia motivasi seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, bernubuat, menyembuhkan orang sakit. 2 karunia ini punya posisi yang sama, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat bukan sibuk pakai karunia-karunia ini untuk membangun jemaat. Mereka sibuk untuk membanding-bandingkan. Ini Paulus bilang memecahkan jemaat. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil. Kamu seperti... Ada orang di dalam gereja yang dia tidak tahu dia karunia apa. Dia tidak temukan karunia motivasi itu bukan dia. Manifestasi itu bukan dia. Lalu dia apa? Untuk apa dia ada? Jemaat. Ada orang yang sibuk dengan orang lain punya karunia. Anak-anak menyanyi tadi, orang tanya, bagaimana tadi mereka menyanyi? Suara seperti piring-pica tapi paksa saja. Orang-orang begini ini menghancurkan jemaat ini. Ada di Bali, gereja Bali juga ada. Itu orang ada di sini. Ada yang tahu menyanyi, misalnya punya karunia menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara vokal group? No. Tapi tiba-tiba ada dapat informasi seorang pejabat provinsi bersama-sama dengan bishop akan hadir di GKPB Hosana. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia. Itu namanya karunia makam puji. Itu menghancurkan jemaat itu. Jemaat. Oleh karena itu, harapan kesatuan jemaat yang seperti apa? Kenapa? Kesatuan jemaat itu serius. Kesatuan jemaat seperti apa itu yang diharapkan?
Saya ingin sampaikan kepada saudara, kesatuan jemaat diharapkan ada 2. Ada berapa? Pakai bahasa Inggris? Bahasa Timur? Oke. Nua. Bahasa Jawa? Oh, bahasa Batak apa? Oke. Kesatuan jemaat yang diharapkan itu ada 2. 1, jemaat dapat menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat dapat menyatu di dalam. Oke, saya mulai menjelaskan. Jemaat, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 itu Tuhan menyimpulkan dia tinggal 1 kata yang anak sekolah minggu menyanyi. Kasih itu tidak suka. Di dalam persatuan jemaat di sini ada yang suka marah-marah? Ada. Dia kaum bapak. Lagu yang kita nyanyikan ini, lagu yang tadi dinyanyikan yang anak sekolah minggu menyanyi itu refleksi dari pertama Korintus pasal 13. Di pasal 12 Paulus bilang, kamu yang suka membanding-bandingkan, kamu hanya seperti anak-anak kecil. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 dia kasih tahu, karunia yang paling utama adalah kasih. Sama-sama 1, 2, 3. 3 ayat pertama dari pasal 13 dia kasih tahu, sekalipun engkau mengetahui semua bahasa manusia engkau tahu, bahasa malaikat pun engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Tahu gong? Pernah lihat gong? Pernah pukul gong? Supaya apa? Saudara biar tahu semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Dia tambah lagi, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau bahkan engkau punya iman yang sempurna, memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Sama-sama 1, 2, 3. Tunjuk di sebelah itu, kasih tahu dia. Engkau pintar tapi tidak ada guna. Tidak ada guna. Yang ketiga dia kasih tahu, sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau, bahkan engkau memberikan semua yang ada padamu, lebih dari itu dia tambah, tubuhmu pun engkau kasih untuk dibakar. Di Bali ada yang kasih tubuh dibakar. Tidak, yang masih hidup. Sekalipun engkau telah memberi semua itu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah. Engkau tidak ada, kan itu menghancurkan jemaat. Baru dia tambah sekarang, kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah yang tidak sabar itu, kasih tahu dia 1, 2, 3. Kasih tahu dia, kasih itu jemaat. Sabar dalam Alkitab tidak berkaitan dengan kapan waktu habis. Kapan itu pendeta habis khotbah? Sabar dalam Alkitab bukan itu. Bukan yang itu. Tapi lihat ini. Bukan yang itu. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? Berapa? 1. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah itu 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang
Ada situasi tertentu dalam persekutuan jemaat yang kita tidak suka. Kita seperti mau keluar pindah gereja, bahkan bikin gereja Bali sendiri di situ. Tapi firman Tuhan bilang ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah baik, tambah menurun kita punya visi. Seperti mau mati rasanya. Tapi firman Tuhan bilang ada masalah yang kita mau segera selesai hari ini dalam jemaat. Tapi Tuhan izinkan dia terus berjalan sudah 10 tahun tidak habis-habis. Firman Tuhan bilang, jemaat di Hosana ini orang sabar-sabar semua. Suami sabar-sabar semua. Istri sabar-sabar semua. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Sabar. Jemaat, ada orang-orang tertentu dalam kita punya kehidupan itu sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, tanpa kesabaran, saudara tidak bisa mengelola sebuah persekutuan menjadi utuh. Karena banyak yang menjengkelkan. Ada orang dalam persekutuan itu yang dia bicara semua harus dengar. Tapi orang bicara dia tidak mau dengar. Ada. Di kaum bapak. Di majelis. Sabar. Ada orang yang waktu rapat usul semua program. Bahkan program-program dari nasional, internasional dia kasih masuk semua. Pas kegiatan dia tidak datang. Ada. Menjengkelkan kok tidak? Firman Tuhan bilang ada yang dia bicara paling banyak bicara waktu rapat, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Sekikir ada juga, ada di sini sekarang. Dia pakai baju warna apa? Kasih tahu saya tidak. Tanpa kesabaran tidak bisa. Ada yang waktu ibadah dia tidak ada dalam jemaat ini. Waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan, tiba-tiba dia muncul. Ada kok tidak? Saudara senang dengan itu orang? Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Tanpa kesabaran tidak bisa. Di rumah tangga itu kadang-kadang anak-anak juga anak-anak. Ada yang ketika salah bicara dengan orang tua dia banting pintu. Ada. Anak-anak kamu banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Tetap jemaat. Hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Sekarang saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang tiap hari hanya marah. Kasih tahu dia, kasih tahu. 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Jemaat, supaya jangan ada orang dalam sebuah persekutuan jemaat yang bilang begini, Pak Yanto, saya terlalu hargai Pak Yanto. Tapi setelah saya lihat Pak Yanto punya sifat asli macam begini, maaf Pak, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya apa? Ego. Di Hosana lebih banyak kasih atau egois? Kasih atau egois? Jemaah, yang paling bisa untuk mengkonfirmasi bahwa kasih tidak terpatahkan,
Itu yang paling bisa mengkonfirmasi adalah ibu-ibu. Siapa? Siapa? Ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab jujur. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak menolong. Ibu sakit melahirkan di ruang bersalin, suami hanya dari luar kamar bersalin, dia taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus, paling hanya. Sudah bilang Yesus lagi, dia sambil bayangkan, kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini? Paling banyak. Men. Anak-anak. Di sini tidak ada anak-anak. Anak-anak. Waktu kamu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Betul kok tidak? Nangis. Ada, anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak. Di jam 3 subuh masih ada orang tua begini-begini di depan. Betul kok tidak? Bahkan di tengah-tengah sempoyongan tidak bisa tidur itu, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari. Tapi jangan persoalkan itu. Hei anak-anak, saya mau kasih tahu, waktu kamu lahir, kamu tidak bisa bicara. Betul atau tidak? Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, yes. Orang tua ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dia mulai SMP, SMA, kuliah, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua? Mereka lebih suka bicara dengan? Sekarang saya mau tanya, orang tua, anak lahir tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah bisa bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada yang kita. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia? Kenapa mau kasih makan mereka? Padahal tidak mau bicara dengan kita. Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak, waktu kamu lahir, kamu tidak bisa jalan. Betul atau tidak? Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, putar ke kiri. Orang tua ajar anak jalan. Betul atau tidak? Pegang di tangan, baru mulai. Te. Sudah SMP, SMA, kuliah. Lebih suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh teman kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Jemaat, orang tua itu untuk kepentingan anak-anak dia bisa bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah, biar orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang berutang demi anak-anak mereka sekolah. Amin. Yang kirim dorang sekolah di Jakarta, dorang tidak pernah telepon itu. Telepon hanya pada waktu. Oh, paham ya. Paham sekali itu. Jam 5 subuh pagi-pagi buta. Tinining, tinining, tinining. Shalom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik. Kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Dia punya mama langsung bilang, kakak mau berapa bilang, mau berapa. To the point nah. Men. Tapi tetap kirim atau tidak? Kenapa mau kirim? Kasih tidak Amin. Orang tua besarkan kita dari timur, tidak pernah pergi lihat orang tua. Online berjam-jam, tidak pernah telepon orang tua di kampung. Tapi kalau orang tua meninggal di kampung,
Dia telepon ulang-ulang, jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Men. Jemaah, saya mau kasih tahu, orang tua seringkali menahan lapar, yang penting anak-anaknya makan. Amin. Amin. Mereka melahirkan anak 4, 5, 6 orang. Hari ini mereka tinggal sendiri di kampung. Waktu kita pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul? Pakai apa? Betul? Mereka tidak pernah pakai sarung tangan ketika kita buang air besar. Hari ini ketika orang tua ada di kursi roda, ada anak kandung urus. Ada anak kandung urus. Izin saya bertanya, berapa saudara? Saudara kandung berapa orang? 2. Ibu berapa saudara kandung? 4. Berapa saudara kandung? Orang tua, mama itu bisa lahirkan kita 5 orang, 4 orang. Tidak pernah titip di mana-mana. Tapi 4-5 orang anak yang sudah sukses bisa titip dia punya mama di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip, batalkan segera. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok anak-anak titip kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat. Saya mau kasih tahu, orang tua bisa besarkan kamu 4 orang, bisa. Tapi kamu 4 orang yang sukses belum tentu bisa urus 1 mama, belum tentu. Tanpa kasih, saudara tidak bisa mengurus dia. Begini baru sengaja sedih-sedih. Tanpa kasih yang begitu, yang dimulai dari rumah, tidak bisa. Tapi saya bilang kepada saudara demi nama Tuhan, jemaat, kenapa di rumah kacau? Kenapa di persekutuan kacau? Karena banyak orang bersekutu dari dirinya saja. Dan bukan dari yang kedua yang akan saya bicara. Dengar. Kedua, dengar. Supaya seseorang secara personal menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yandi, kau menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dengan persekutuan. Hendra, menyatu dulu dengan Tuhan, datang menyatu dalam persekutuan. Yanto, menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dengan persekutuan. Gary, menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada seorang pun dalam persekutuan yang secara personal tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang menyatu dalam persekutuan, menghancurkan itu persekutuan. Kenapa kita sulit sekali membangun persekutuan? Karena orang tidak menyatu secara personal dengan Tuhan. Menyatu itu melekat. Sama-sama 1, 2, 3. Pakai bahasa Kupang biar malengket. Apa? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jemaat, untuk menyatu secara personal dengan Tuhan itu ada syarat. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu dia di sebelah yang tidak peduli dengan itu syarat. Kasih dia. Ada. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang tidak jaga kekudusan. Kasih dia 1, 2, 3. Menjaga. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat? Jemaat. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Jemaat, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah terang kembali lagi pergi gelap? Orang yang di terang yang suka ke gelap itu karena dia suka begini, dia suka begini. Orang timur bilang malui,
Orang Manado bilang bahoba. Orang Bali bilang apa? Di sini ada yang suka ngintip. Yang ini kalau sebegini sedikit lagi dia bilang, jadilah mengintip berjamaah. Jemaat, jaga kekudusan. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Nenek-nenek semua. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin terang? Oke? Terang, yes? Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda suka pacaran di gelap-gelap. Ada rahasia negara apa? Ada rahasia negara apa yang harus dipercakapkan di dalam gelap gulita yang itu? Sembarang saja. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu dia yang suka sembarang itu. 1, 2, 3. Sembarang saja. Jemaat, saya akan minta tolong wakil Kom Bapak bantu saya. Kom Dan izin, tolong bantu saya di sini. Ini anggap saja. Sama-sama 1, 2, 3. Ulang. Anggap saja, jadi tidak usah bawa di hati karena ini anggap saja. Anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Anggap saja, ini anggap saja. Anggap saja. Anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Amin. Sekarang tangan orang berdosa ini mau pegang Tuhan. Kuat. Lebih kuat. Tahan. Sekarang kita tanya. Pegang sekuat ini mau bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Kurang lebih. 1 hari bisa? Tidak. 1 tahun bisa? Tidak bisa. Seumur hidup bisa? Tidak bisa. Makin kuat komandan pegang, makin cepat dia lepaskan. Karena itu hanya satu hal yang bisa dilakukan. Dia harus rela membiarkan tangannya Tuhan pegang. Supaya sebagai manusia seringkali kita semua terlepas. Tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita berjalan sendiri. Terima kasih. Jaga kekudusan. Jemaat. Tanpa menjaga kekudusan, kita hanya aktivis. Tanpa menjaga kekudusan, kita hanya aktivis pelayanan. Pendeta yang dihotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Tadi penyanyi dong ini bagus kok tidak? Tepuk tangan dulu. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Pemain musik bagus sekali. Terlalu bagus. Betul ke tidak? Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin paling setia hadir pada ibadah. Mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah saudara hadir. Senin hadir, Selasa hadir sampai Minggu. Kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, lansia hadir. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan itu di sini. Manusia melihat yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Karena di hadapan manusia kita bisa menjaga diri tidak melakukan apa-apa. Tapi siapa kita ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat kita? Masih mampu menjaga? Begitu Jambagaya. Sama-sama 1, 2, 3. Begitu. Jangan. Di sini ada yang bagaya. Jemaat. Lalu bagaimana mengelola itu persekutuan? Kenapa seringkali terjadi pertengkaran? Kenapa seringkali kita berkelahi? Satu pendeta menghujat pendeta yang lain. Satu denominasi gereja menghujat gereja yang lain. Satu komunitas menghujat komunitas yang lain. Satu suku menghujat suku yang lain. Sama-sama Kristen ini. Kenapa? Yang kita pertengkarkan semua yang di luar dari kemuliaan salib. Kita bawa orang untuk membesarkan gereja tertentu, denominasi gereja tertentu, membawa orang membesarkan orang tertentu dan melupakan Yesus.
Orang bilang kepada saya, mulai jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tapi pendeta besar tidak ada. Yang besar hanya, tidak boleh ada kemuliaan dalam persekutuan yang lebih tinggi dari kemuliaan salib. Kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting salib Kristus? Kaum ibu. Kalau di gereja Bali sebut apa? Terus kaum ibu itu diberi kesempatan dalam rangka ulang tahun gereja Bali Hosana. Ke berapa begitu? Ini ibu-ibu akan menyanyi. Mereka bukan sibuk latihan. Bertengkar soal seragam. Mau polos saja, mau bersih rapi saja atau seragam. Bertengkar. Akhirnya ambil keputusan seragam. Sudah seragam lagi, bertengkar lagi. Polos atau bermotif. Bertengkar lagi, akhirnya satukan polos dan bermotif. Bertengkar lagi, motif itu melintang begini atau melintang begini. Akhirnya yang satu tersinggung, sudah kamu nyanyi sendiri, saya tidak menyanyi lagi. Kita bertengkar bukan pada hal yang serius. Akhirnya menghancurkan persekutuan. Di gereja Bali ada begitu. Itu ibu ada di sini, itu ibu yang ini kaum bapak juga, kaum bapak ini di Indonesia ini gereja-gereja mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal group kaum bapak. Di gereja Bali ada? Tepuk tangan. Bagus. Tapi dia punya tapi ada 2. Ada berapa? 1. Dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu telepon itu. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi, titip pesan lewat majelis, kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Habis menyanyi bukan duduk di dalam. Keluar dengan sangat serius. Cari satu tempat. Kalau di banyak gereja itu, kaum bapak suka cari satu pohon. Itu pohon mungkin akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itulah mereka bicara tentang situasi politik terkini. Situasi Piala Dunia terkini. Dengan analisa yang dalam sekali analisa mereka itu. Dalam analisa itu. Tapi mereka pasang-pasang telinga. Ibu pendeta yang pimpin bilang, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak segera masuk langsung bilang. Ada kaum bapak begitu. Ada. Pakai baju warna. Salib Kristus harus melebihi semua. Jemaat. Orang kalau datang pada salib Kristus, tidak ada hal lain yang dilakukan. Paling hanya ada 2 yang dilakukan. 1, dia tidak mampu mengangkat wajahnya. Tidak mampu. Dia menyadari dia orang berdosa. Dia akan berlutut di sini. Yang kedua, kalau dia sampai harus mengangkat wajah, tidak mampu dia melakukan apa-apa selain dia angkat tangan. Saudara lihat, kalau datang di persekutuan hanya untuk mengaku dosa dan berserah, kira-kira persekutuan itu baik atau tidak? Mantap atau tidak? Kenapa begitu? Orang bisa datang gereja, tapi belum tentu motivasinya benar. Kami di kampung, pasar itu seminggu sekali. Kesempatan satu hari pasar itu, ada ibu beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Lalu dia mau pakai kemana? Satu-satu tempatnya untuk bisa ada pengakuan, gereja. Nanti semua sudah duduk baru dia datang paling terakhir.
baju merah, rok hijau, sendal. Belum 5 menit, men. Orang bisa bergereja, tapi belum tentu dengan hati yang tulus. Jadi selip yang harus di depan, supaya dijaga persekutuan. Kalau tidak, kita tidak bisa menjaga persekutuan yang baik. Kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus harus kelihatan di dalam hidupmu dan orang memuliakan Tuhan karena itu. Yang bagaya. Amin. Ya, saudara bayangkan, saya punya khotbah satu, mungkin saudara dengar ketika saya bilang begini, berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Tapi coba kalau kita ikut gereja, Ibu pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita semua satu hati di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas separuh mau tutup mata, yang lain ada bapak-bapak atau ibu-ibu, bagaimana? Repot ini. Ada di acara-acara syukur keluarga juga begitu. Pendeta khotbah terus pendeta bilang, baik Bapak Ibu saudara-saudara, bersama dengan keluarga yang bersyukur, kita satu hati dalam doa syukur. Pas mau berdoa, ibu-ibu sesi konsumsi langsung baku aja. Langsung dapur semua. Di dapur itulah yang kepala koki itu bilang, siap. Yang kuat tadi suka kasih panas, padahal hanya kacang berenibun. Nah lihat, kalau ada hal lain yang lebih penting dari salib Kristus, lalu kita duduk dalam persekutuan, bagaimana ya? Merawat persekutuan bagaimana? Kan tadi Kombapa pun semangat subtema itu adalah merawat persekutuan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kesatuan. Kesatuan itu membutuhkan orang lain. Di dalam gereja itu tidak ada Superman. Superman itu hanya tokoh hayalan. Dan tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan dari dia? Pakai celana saja terbalik gitu. Yang di dalam di luar di dalam. Baru 2 warna lagi. Apa yang bisa kita harapkan dari dia? Di dalam gereja itu yang ada super team. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat. Pintar itu terbatas. Sama-sama 1, 2, 3. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja, mengalir. Jadi, di Kupang itu kalau ada orang terlalu bodoh, dia bilang, kau bodoh, ukur sedikit. Jambau itu bodoh semua. Pintar itu terbatas. Saudara pernah ke rumah sakit? Pergi bikin apa di rumah sakit? Di rumah sakit itu kita datang, dokter saya sakit dokter. Dokter periksa. Oh pendeta, ini berkaitan dengan, kan kita datang di bagian umum dulu toh. Oh ini berkaitan dengan THT. Jadi pendeta ke sana. Saya sampai di sana, pendeta ini berkaitan dengan telinga. Jadi pendeta ke sana. Saya sampai di sana, pendeta ini kaitan dengan telinga kiri. Jadi ke sana. Sampai di sana, pendeta ini berkaitan dengan apa kok di telinga kiri. Jadi ke sana. Kepintaran itu mengerucut pada satu hal. Tidak ada orang yang tahu semua. Karena itu dia butuh orang lain. Berhenti sudah dalam jemaat, ada yang bilang, kalau saya tidak ada, orang mati semua, tidak bisa hidup mati. Omong kosong. Jangan bikin diri inti. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang biasa bikin diri inti. Jangan bikin diri. Jemaat. Datang KKR begini, pendeta Yandi hanya tahu berkhotbah. Yang pimpin pujian orang lain, yang jadi singers orang lain. Yang main ini keyboard, yang pukul-pukul itu orang lain. Yang pegang ini, yang ini orang lain. Saudara bisa bayangkan kalau pendeta yang datang, dia khotbah, dia turun syuting, dia pindah, dia pulih gini. Lama-lama gila itu pendeta. Kan tadi dia bicara tentang tubuh Kristus, satu menjadi anggota bagi yang lain tuh untuk saling menguatkan. Jemaat. Kelola ini persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan,
Gula. Sudah jadi dia punya nama? Setelah jadi cola kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat, nama panci, periuka, tupperware, bisa berkumpul. Betul atau tidak? Atau siapa di antara kita yang dia mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, dia pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, nggak bisa. Itu. Jemaat, jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Di mana? Dengan siapa? Kopi terdiri dari gula, air, kopi. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain nama di mana? Kopi terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Oh, terlalu bikin diri inti. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Di mana? Di mana itu tembok? Tembok itu terdiri dari apa? Pasir, air, semen, batu, besi. Kalau dia sudah jadi tembok yang mana? Kalau dia sudah jadi tembok yang licin itu, pasir masih kelihatan. Kalau begitu kita sepakat, kita garuk itu pasir kasih keluar. Bisa? Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam persekutuan. Amin toh? Semua orang harus menjadi penting satu sama yang lain. Amin. Mantap. Saya pun durasi habis atau tambah? Itu serius, saudara. Di persekutuan yang mengandalkan pada salib Kristus itu, kita butuh tulus. Sama-sama, 1, 2, 3. Tulus. Kasih tahu yang tidak tulus itu. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Jemaat. Di gereja Bali ini ada yang habis ibadah itu ada jabat tangan atau tidak? Yang pendeta di depan terus jabat. Ada 2 jenis jabat tangan yang saya tidak suka. Saya tidak suka. 1, kita siap baik-baik, dia pergi hanya kasih ujung saja. Ini saja. Najis kah? Kalau tidak mau tidak usah. Kedua, dia jabat tangan so bagus, tapi mata tidak lihat kita. Ya. Lalu kita, ada yang begitu di sini? Di sini dia. Siapa punya istri? Siapa punya? Itu persekutuan. Amin. Oh? Amin. Tanpa ketulusan semua itu hanya pura-pura. Kasih tahu di sebelah, tanpa ketulusan semua itu hanya pura. Jemaat, senyum itu baik, tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang selom, dorang bilang selom, saya sudah lewat perseparuh. Kalau persekutuan diisi dengan kepura-puraan begitu. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank macam tidak mau pulang. Macam mau lihat terus-terus dorang bermuka begini. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun sekali mereka bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun langsung dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
Sudah. Sini kita berhenti, sudah selesai. Karena saya lihat saudara sudah lama lapar, hanya pikir makan dan makan. Jemaat, saya tambah satu ya. Saya tambah satu. So lapar. Jemaat, lalu persekutuan yang bagus ini mau bikin apa? Ini persekutuan yang bagus mau buat apa? Sebab kalau kita ada persekutuan sudah bagus, tidak ada kerja, tapi dipersenjatai, akan saling baku tembak. Saya dengan Pak Waka ini kalau kami dua dipersenjatai, tidak ada lawan yang kita lawan, pasti kita dua baku tembak. Kita harus kerja apa? Saya kasih contoh ya. Saya dan Pak Waka ini mau lawan musuh dari sana. Kami pegang senjata. Kami merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap datang. Tiba-tiba saya injak Pak Waka punya sepatu. Menurut saudara beliau marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu lebih penting di sana. Tapi coba kalau tidak ada musuh, kami dua pegang senjata. Duduk-duduk saya muat kaki dia punya. Minimal dia bilang, kau tidak ada mata. Minimal dia bilang. Persekutuan yang sudah bagus itu harus ada sesuatu yang dikerjakan. Yang sudah dikerjakan, saya masih ada banyak orang gosip. Ada mau latihan paduan suara. Ibu-ibu yang biasa. Di sini ada ibu-ibu biasa gosip. Tidak ada. Ibu-ibu di sini pendiam semua. Yang biasa gosip itu kita mau latihan, dia datang dia bawa 2 kalimat pengantar yang luar biasa. Pertama dia akan bilang begini, so dengar atau belum? Itu latihan gagal langsung gagal. Atau yang kedua, dengan luar biasa dia sampaikan begini, bukan kita mau omong orang. Bukan mau omong orang. Padahal ada juga di gereja Bali. Majelis. Oke. Sekarang saya mau bilang, jemaat, ini persekutuan ini mesti cari jiwa. Mesti. Tuhan datang dia tidak tanya ada bangun gereja berapa. Dia ada tanya, ada berapa jiwa kita bawa kepada Tuhan? Ada berapa jiwa? Amin. Jemaat. Satu hari Tuhan Yesus meninggalkan ribuan orang yang baru saja menikmati mujizat 5 roti dan lebih berapa bakul? Kenapa lebih? Kenapa lebih 12 bakul? Karena tidak ada yang bungkus. Kacau lah. Jemaat, Tuhan Yesus baru saja bikin mujizat dari 5 roti dan sudah. Tuhan Yesus kasih tinggal mereka yang sementara euforia karena itu. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Gerasa. Di Gerasa, dia berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau dia sebut kerasukan legion, maka ini orang kerasukan kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu roh jahat? 6.000. Kita punya teman majelis yang hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000 roh jahat. Itu orang menjadi sangat menjengkelkan. Dirinya dia pukul-pukul dengan batu, orang lain juga dia pukul. Pas Tuhan Yesus datang, mau turun dari perahu, roh jahat itu bagi Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau saudara baru sekedar mengenal nama Yesus, belum lebih hebat dari roh jahat. Kan roh jahat juga mengenal nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Tahu babi? Masa? Tahu babi?
Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Bali? Ada babi 2000 ekor. Berapa ribu? Roh jahat itu meminta supaya masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roh jahat ke babi-babi itu dan terjunlah babi-babi itu mati. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Mereka pergi kasih tahu orang di kampung datang dan mengusir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan 2000 ekor babi itu mati? Sama-sama kita tahu. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada babi guling di Yahudi. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2000 ekor. Sementara 1 jiwa hampir binasa. Mereka biarkan. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati. Daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kali 2000. 4 juta kali 2000. 4 juta kali 2000. Berapa? 8 M. M itu apa? Bukan manobe. 8 miliar rupiah harga satu orang gila itu. Paling tidak dalam saya punya konversi terhadap itu dalam perhitungan hari ini. Saya mau tanya. Hosana pernah siap 8 M untuk pekabaran Injil? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa kita pun suami. Ibu, kenapa datang sendiri? Mana suami? Pendeta. Tanda apa ini? Tanda apa? Ada suami yang masih pemuda rajin ikut gereja. Rajin. Sudah menikah. Tidak pernah datang di gereja. Pendeta bilang, Bapak, kenapa dulu masih muda rajin sekarang kasih tinggal istri pergi sendiri? Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami 2 telah menjadi 1. Jadi istri kalau sudah pergi sama sudah. Memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Saya punya kalimat satu ini, ada 1-2 orang tidak suka karena dia lihat pada poin yang berbeda yang saya lihat. Tapi dia tidak suka juga tidak apa-apa. Kalau bukan dia pun kalimat, saya pun kalimat. Kalau dia tidak mau dia ciptakan saja kalimat sendiri. Saya bilang masuk surga itu ibarat pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Betul atau tidak? Atau siapa di antara kita yang lihat? Yanto, yuk kemana? WC, titip. Ya, tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Ada 2 rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Orang tua dari anak perempuan datang bilang kepada yang laki-laki, nanti kau tolong jemput kau punya adik perempuan, bawa dia ke sekolah minggu. Yang laki-laki jemput, bawa ke sekolah minggu. Sampai di sekolah minggu, yang perempuan ikut ibadah sekolah minggu. Yang laki-laki main kelereng di luar. Tunggu. Menjadi remaja ikut katekisasi. Di sini ada katekisasi. Yang laki-laki jemput. Datang. Yang nona masuk ikut katekisasi. Yang laki-laki cerita dengan kawan di luar. Pulang bersama. Rupa-rupanya mereka berdua berjodoh. Setelah menikah yang perempuan terpilih jadi majelis jemaat. Pakai baju hitam. Mau pelayanan sampai dimanapun yang suami tetap setia antar. Tapi sampai sana ibu masuk pimpin ibadah. Suami main kartu di tetangga menunggu. Satu hari mereka berdua mati bersama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus sudah berdiri di pintu. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat istrinya masuk, yang suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk gini, Simon Petrus bilang, "Bapak, sebentar dulu, sebentar." Sebentar bagaimana?
Bapak, sebentar. Simon, yang masuk itu sapu istri, kau tahu kau tidak? Tahu Bapak. Lalu kenapa saya tidak masuk? Bapak, dari dulu ini kan Bapak hanya antar-antar. Maka minta maaf hari ini Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat di sebelah itu ada. Jemaat, ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar, terus dia pesan nanti kalau sudah selesai WA biar saya. Ada? Kalau ada pulang kasih tahu ada salam dari Simon Petrus. Saudara lihat tanpa kesatuan, tanpa salib, tanpa tujuan, lalu persekutuan kita membuat apa? Kita mau merawat tubuh Kristus ini toh. Yang Tuhan tersinggung dalam kesabaran itu ada proses. Protes. Jemaat. Dulu di dunia ini ada satu binatang namanya ayam. Oh, sekarang juga ada. Tapi ayam dulu itu hanya dikenal atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang membuat kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi dari segi prosesnya jelas. Ada yang ada pelihara ayam kampung di rumah ada? Ada? 2 ekor ada? 5 ada? Lebih dari 5 ada? 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur atau tidak? Kan ini ayam mengerti proses dalam kesabaran. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan, jadi punya mata besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung. Tapi ini ayam tidak bertahan. Ibu-ibu dari pasar pulang ikat di motor, kaki patah. Orang gas motor di samping kandang, mati itu ayam. Tuhan menuntun kita, dia mau kita berproses juga toh. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Amin toh. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Kalau laut tidak ada gelombang dia bernama apa? Air mineral. Tidak ada gelombang. Tuhan menjanjikan beri kekuatan kamu melewati badai. Setiap rumah tangga ada masalah. Di sini ada keluarga yang tidak ada masalah. Itu kecuali keluarga yang CEO menyamar. Ada juga di sini CEO ada. Yang dia dewa perang itu. Yang orang tidak tahu, saya bodoh, saya tidak mengerti apa. Menjengkelkan. Tuhan tidak janji. Tak pernah. Tidak tahu ini lagu. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Ya toh? Dia janji berikan kekuatan. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Amin Semua rumah tangga itu masalah. Masalah bukan masalah. Cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Urus baik-baik. Amin Dalam rumah tanggamu kalau saya akhiri pakai ini kan, ini juga bulan keluarga. Keluarga di sini ada baik-baik. Suami istri aman. Kakak adik dengan ipar, mertua. Suami istri aman. Bapak-bapak aman dengan istri? Aman? Mantap. Berani kasih HP istri ambil? Saya baca satu status di media sosial, saya lucu sendiri, dia bilang, istri ambil HP kami tidak takut.
Hanya deg-degang saja. Hapus belum. Ada bapak-bapak ini yang dia punya HP pola rumit. Orang kadang-kadang pola itu hanya set. Ini dia punya. Ada isi rahasia negaraan mana? Jemaat. Dalam perjalanan rumah tanggamu kalau ada sesuatu yang rusak, perbaiki. Jangan dibuang. Saya ulangi. Dalam perjalanan hidup rumah tanggamu kalau ada sesuatu yang rusak, perbaiki. Bukan buang. Ini hari buang, besok buang. Lama-lama don dua kumpul kita buang kita. Perbaiki. Amin. Saya tutup dengan satu kisah kecil. Karena saudara sudahlah lama. Ada satu orang tua umur kira-kira 60 tahun. Di sebuah rumah sakit sementara ditangani oleh seorang perawat. Orang tua ini kelihatan sedikit gelisah. Perawat bilang, "Bapak, saya lihat bapak ini kok gelisah sekali." Orang tua ini jawab, "Perawat, saya gelisah karena sudah mau jam 12. Apa hubungan kegelisahan bapak dengan jam 12? Saya mau pergi ke rumah sakit jiwa. Ada siapa di sana? Istri saya ada di sana. Bapak, memangnya harus pergi jam 12? Iya. Kenapa harus jam 12? Saya berjanji setiap jam 12 saya harus kasih makan saya punya istri. Pak, bolehkah minta orang lain pergi? Jangan. Saya berjanji untuk saya pergi. Pak, bukankah yang paling penting ibu makan? Kan bapak juga harus tetap di sini dulu. Jangan. Saya berjanji untuk saya yang kasih makan dia. Melihat bahwa bapak ini tidak mau mengalah, dia harus pergi. Perawat ini bilang, "Bapak minta maaf. Ibu kan gila. Ibu pasti tidak kenal bapak lagi. Bolehkah suruh orang lain yang pergi?" Orang tua ini jawab, "Betul. Istri saya gila dan dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila. Saya kenal dia. Saya pernah berjanji kepada dia yang gila ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Susah maupun senang, sehat atau sakit, untung ataupun malang, aku akan tetap bersama-sama dengan dia." Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan.